Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Rahman dari Teknik Industri Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Perbedaan Pembelajaran Secara Tatap Muka dengan Pembelajaran Jarak Jauh Secara Daring terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya ada metode penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Yang pertama, latar belakang. Pandemi coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19 telah meresahkan seluruh lapisan masyarakat di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Menurut Sebayang pada tahun 2020, sejak Januari 2020, WHO telah menyatakan bahwa dunia telah masuk ke dalam status darurat global karena adanya COVID-19. Menurut Kusmawardani pada tahun 2020, khusus di Indonesia sendiri, terkait pandemi virus ini, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana selama 91 hari, terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Selama pandemi ini, banyak hal yang berubah, tidak berjalan seperti biasanya. Pemerintah telah bekerja ekstra, memikirkan solusi terbaik untuk menghentikan penyebaran coronavirus. Salah satunya dengan menginstruksikan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Mahasiswa adalah salah satu dari sekian banyak masyarakat yang harus menerima kebijakan pemerintah, yaitu belajar dari rumah. Sehingga kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka di kampus digantikan dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Dikutip oleh Homburg pada tahun 2005 di bukunya halaman 15, salah satu upaya pembelajaran jarak jauh paling awal muncul dalam iklan Caleb Phillips yang diterbitkan melalui koran Boston Gazette pada tanggal 20 Maret 1728. Pembelajaran jarak jauh secara daring adalah di mana pelaku pembelajaran, baik pengajar maupun mahasiswa, tidak bertemu secara tatap muka, tetapi dengan menggunakan internet melalui berbagai media, seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex, dan lain sebagainya. Hafil pada tahun 2020 menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mencatat 95% perguruan tinggi di Indonesia sudah melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selama kegiatan pembelajaran jarak jauh secara daring, mahasiswa melakukan belajar mengajar seperti biasa. Proses pemberian materi oleh pengajar dilakukan dengan panggilan video maupun pemberian video baik yang dibuat oleh pihak pengajar maupun pihak lain yang bersifat edukatif. Dan pengerjaan tugas dilakukan melalui berbagai media yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dari pihak pengajar maupun mahasiswa. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan juga sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa. Selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu
bagaimana perbedaan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa. Tujuan penelitian yang telah saya jelaskan tadi yaitu mengetahui perbedaan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa. Di sini metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Ini mohon maaf agak ketutupan. Pengumpulan data-data dari mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai daerah di Indonesia. Teknik yang saya gunakan adalah teknik simple random sampling. Data didapatkan berdasarkan hasil survei dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada sampel melalui Google Form. Selanjutnya di sini ada persentase jumlah responden. Jadi total sampel mahasiswa yang saya dapat adalah 54 mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Di sini yang terbanyak adalah Universitas Brawijaya, kampus saya sendiri, yaitu 10 orang mahasiswa, yaitu 18,5% sampel. Selanjutnya ada Universitas Indonesia, 14,8% sampel. Lalu Universitas Pajajaran, 9,25 sampel. Dan perguruan tinggi lainnya. Dan total sebaran perguruan tinggi dari sampel yang saya dapatkan adalah 24 perguruan tinggi. Dari penelitian dan kuesioner yang saya sebar, saya mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama, perbedaan pemahaman materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Jadi di kuesioner yang saya sebar, terdapat pertanyaan, apakah ada persamaan pemahaman materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Apabila responden menjawab ya, berarti dua metode pembelajaran tersebut memiliki pemahaman materi yang sama. Dan apabila responden menjawab tidak, berarti dua metode pembelajaran tersebut memiliki pemahaman materi yang berbeda. Grafik tersebut menunjukkan 85,2% sampel atau 46 mahasiswa menjawab tidak. Yang berarti mereka merasa terdapat perbedaan dalam pemahaman materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Sedangkan 14,8% sampel atau 8 mahasiswa merasa pemahaman materi menggunakan kedua metode pembelajaran tersebut tidak memiliki perbedaan. Lalu hasil selanjutnya yang saya dapatkan, perbedaan tingkat kemudahan dalam memahami materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Jadi di sini saya tunjukkan dua grafik perbedaan kemudahan dalam memahami materi menurut mahasiswa. Berdasarkan kedua grafik di samping, dengan rentang 1 sampai 10, rata-rata tingkat kemudahan dalam memahami materi selama pembelajaran secara tatap muka adalah 8,9. Sedangkan tingkat kemudahan dalam memahami materi selama pembelajaran jarak jauh secara daring adalah 5,3. Jadi di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu 3,6 dari rentang 1 sampai 10. Selanjutnya, hampir seluruh mahasiswa memilih pembelajaran secara tatap muka di kelas. Jadi di kuesioner yang saya sebar juga terdapat pertanyaan, mahasiswa lebih memilih yang mana, pembelajaran secara tatap muka di kelas ataukah pembelajaran jarak jauh secara daring. Grafik tersebut menjelaskan bahwa hampir seluruh mahasiswa, yaitu 96,3% sampel atau 52 mahasiswa, lebih memilih pembelajaran secara tatap muka di kelas. Sedangkan 3,7% atau hanya 2 mahasiswa lebih memilih pembelajaran jarak jauh secara daring. Selanjutnya, kendala-kendala yang dialami mahasiswa selama melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Menurut data hasil kuesioner yang telah saya dapatkan, kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa itu sangat beragam. Namun, di sini saya hanya menjelaskan
8 kendala yang paling sering dialami oleh mahasiswa selama melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Yang pertama, koneksi internet yang tidak stabil, baik dari pihak pengajar maupun mahasiswa. Yang kedua, konsentrasi yang mudah teralihkan. Yang ketiga, suara dari pembicara terdengar tidak jelas. Yang keempat, berkurangnya interaksi antara pengajar dengan mahasiswa. Yang kelima, besarnya biaya pembelian kuota internet. Yang keenam, permasalahan dari perangkat yang digunakan itu sendiri. Yang ketujuh, suasana yang tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, berkurangnya kegiatan diskusi secara berkelompok. Pembahasan pada artikel ilmiah saya sangat panjang tentunya, namun pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan intinya saja. Meninjau dari tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti pembelajaran, dan telah dijelaskan oleh Umar Hamalik tahun 2011 pada bukunya yang berjudul Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Maka pembelajaran secara tatap muka dinilai lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh secara daring, karena pemahaman materi melalui kedua metode pembelajaran tersebut memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya simpulan, di sini saya akan membaginya menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama, pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring memiliki perbedaan dalam pemahaman materi oleh mahasiswa. Yang kedua, lebih mudahnya memahami materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka daripada pembelajaran jarak jauh secara daring yang telah saya jelaskan tadi setelah membandingkan dua grafik. Yang ketiga, banyaknya kendala yang dialami mahasiswa selama melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, ada 8 poin yang paling sering dialami kendala oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, metode pembelajaran secara tatap muka dinilai lebih efektif. Dinilai lebih efektif dilakukan jika ditinjau dari pemahaman materi, kemudahan dalam memahami materi, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul yang tadi, analisis perbedaan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa. Ini yang pertama ada identitas saya, diawali oleh abstrak, selanjutnya pendahuluan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian, dan ini adalah sebaran perguruan tinggi dari responden yang saya dapat. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasil seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama, terdapatnya perbedaan pemahaman materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Jadi kedua metode pembelajaran tersebut memiliki pemahaman materi yang berbeda oleh mahasiswa. Yang kedua, perbedaan tingkat kemudahan dalam memahami materi selama melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Yang ketiga, hampir seluruh mahasiswa lebih memilih pembelajaran secara tatap muka di kelas. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang dialami mahasiswa selama melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Ada 8 poin yang telah saya rangkum. Lalu pembahasannya tentunya sangat panjang dengan berbagai kutipan yang saya cantumkan pada artikel saya ini. Lalu diakhiri oleh simpulan dan daftar pustaka. Oke, baik. Sekian presentasi artikel ilmiah yang telah saya buat. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan memberikan informasi juga tentunya. Terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.